Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armulandari, NIM 1903096117. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pengertian dongeng dan mendongeng. Baik, langsung saja. Pernahkah kalian membaca teks tentang dongeng? Atau mungkin pernahkah kalian menonton acara televisi yang menceritakan tentang dongeng? Nah, lalu apa itu dongeng? Jadi, dongeng adalah cerita khayalan yang umumnya menceritakan kehidupan pada zaman dahulu kala. Nah, di dalam dongeng ini terdapat beberapa unsur. Misalnya, yaitu tokoh. Tokoh ini bisa diperankan yaitu manusia, hewan, dan bisa juga tumbuhan. Kemudian, dongeng mempunyai yang namanya alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa dan dibagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur campuran ini merupakan bagian atau campuran antara alur maju dan mundur. Selanjutnya, setelah kita membaca atau menonton dongeng, di dalam dongeng tersebut memiliki pesan yang disampaikan kepada pembaca atau penonton. Nah, pesan ini disebut sebagai amanat. Kemudian, pengertian mendongeng. Mendongeng itu apa sih? Jadi, mendongeng merupakan salah satu tradisi lisan sebagai sarana komunikasi dan merekam peristiwa-peristiwa kejadian, kehidupan, dan sudah ada berabad-abad yang lalu. Tradisi lisan ini terus berkembang dan menjadi primadona bagi ibu dan nenek dalam mengantar tidur anak atau cucu mereka. Mendongeng juga merupakan bagian dari keterampilan berbicara yang bukan hanya sekedar keterampilan berkomunikasi, tetapi juga disebut sebagai seni. Pada masa lalu, mendongeng merupakan kegiatan yang sangat mendapat perhatian. Hidup pendongeng bahkan dijamin oleh raja. Di lingkungan istana, pendongeng bertugas menjadi penghibur raja ketika raja tengah berduka. Nah, karena itu pendongeng ini disebut sebagai pelipur lara. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Cayaningwidi, NIM 19030096118. Di sini saya akan menjelaskan 2 materi. Yang pertama, tujuan dan manfaat mendongeng. Yang kedua, tujuan dan manfaat dongeng. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, ialah tujuan dan manfaat mendongeng. Menurut psikologi Monica Sulistiawati, tujuan dan manfaat mendongeng diantaranya 1. Pada perkembangan kognitif anak, untuk dapat memperluas perkembangan atau pengenalan objek seorang anak. Pada saat mendongeng, gunakanlah alat peraga yang misalnya buku gambar. Melalui kisah-kisah dongeng, anak dapat menyerap banyak informasi, dan melalui dongeng juga anak juga bisa memilah antara yang baik dan benar atau perilaku yang dapat ditiru maupun yang tidak boleh ditiru. Selanjutnya, yang kedua, perkembangan emosi dan emosional. Saat kita dalam kegiatan mendongeng, kita bisa menyelipkan ajaran-ajaran norma seperti norma agama, norma susila, norma sopan santun, dan tidak hanya teori saja, tapi ajarkan secara langsung bagaimana melakukannya ya. Yang ketiga, mempererat ikatan anak dengan orang tua. Dengan kegiatan mendongeng, orang tua dapat berdekatan secara intim. Yang dimaksud itu komunikasinya bisa efektif dan berjalan dengan baik, di mana terkadang orang tua itu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak memiliki waktu banyak untuk anaknya. Maka dari itu, sebelum tidur atau di waktu senggang, gunakanlah
mendongeng untuk anaknya. Yang keempat ialah mengembangkan potensi atau daya imajinasi anak. Dunia anak adalah dunia imajinasi, di mana dengan daya imajinasi yang sangat bagus ini, maka orang tua harus bisa mengarahkan ke arah yang lebih positif dan tetap terkontrol. Ini bisa diaplikasikan untuk membaca dongeng. Kelima yaitu meningkatkan keterampilan berbahasa. Dongeng merupakan stimulasi dini yang mampu merangsang keterampilan berbahasa pada anak-anak. Dari segi perkembangan bahasa, anak yang sering didongengkan oleh orang tuanya, maka perkembangan linguistiknya lebih bagus dibandingkan anak yang tidak pernah didongengkan. Yang keenam, meningkatkan minat baca. Dengan memberikan cerita dongeng pada anak-anak, mereka akan tertarik dan penasaran untuk mencari tahu. Inilah dimana keinginan seorang anak untuk membaca semakin meningkat. Selanjutnya, yang kedua, tujuan dan manfaat dongeng. Menurut Mark Greenwood, penulis buku asal Australia, dongeng memang mempunyai tujuan dan manfaat. Berikut 5 tujuan dan manfaat dongeng menurut Mark Greenwood. Yang pertama, 1. Mengasah imajinasi. Setiap mendengarkan dongeng, otak kita akan membayangkan setiap tokoh dan tempat yang ada di dalam cerita. Saat kita membayangkan tokoh dan tempat, imajinasi kita sedang diasah secara tidak langsung. Yang kedua, lebih kreatif. Saat berimajinasi, kita pasti akan membayangkan atau kita akan memberikan warna pada tokoh tersebut. Proses pemberian warna pada tokoh imajinasi itu bisa membuat kita lebih kreatif. Dimana semakin kuat imajinasi kita, maka tingkat kreativitas kita pun akan semakin meningkat. Yang ketiga, gemar membaca. Selain mengasah imajinasi dan meningkatkan kreativitas, ternyata dongeng juga bisa meningkatkan kegemaran kita dalam membaca. Saat mendengar dongeng, kita akan penasaran dengan keseluruhan cerita atau hal lain yang ada di dalam dongeng itu. Jika sudah penasaran, kita pun akan mencari buku dan dongeng di berbagai sumber yang berkaitan untuk mengatasi rasa penasaran tersebut. Yang keempat adalah mengasah cara berkomunikasi. Saat kita mendengarkan dongeng, di situ akan terjadi sebuah interaksi antara dua orang atau lebih, dan secara tidak langsung kita tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan nyaman. Yang kelima, mengasah keterampilan menulis. Seseorang yang suka dongeng, dia memiliki imajinasi. Imajinasi itu akan disalurkan dengan menulis. Di situ ia akan menulis imajinasinya menjadi sebuah dongeng, dan dia harus memilih kata agar hasilnya bagus dan enak untuk dibaca. Secara tidak langsung di situ keterampilan menulis kita sedang diasah. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ramawati, NIM 19030911. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dongeng yang memiliki 5, yaitu fabel, sage, parabel, mite, dan legenda. Fabel yaitu dongeng binatang yang mengandung unsur pendidikan dan memiliki perilaku yang baik dan buruk. Tokoh perilakunya itu seperti manusia. Sage yaitu dongeng yang memiliki unsur sejarah, tetapi masih sangat sulit dipercaya kebenarannya karena ada unsur fantasinya. Yang ketiga, parabel, yaitu cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan baik agama, moral, dan pendidikan lainnya. Biasanya nilai-nilai pendidikan ini disampaikan secara tersirat. Yang keempat, mite, yaitu cerita yang berasal dari rakyat di sebuah daerah, yang biasanya menceritakan tentang tokoh gaib, dewa, peri, atau bahkan hantu.
Yang kelima, legenda, yaitu dongeng yang diciptakan masyarakat tentang keadaan alam dan nama suatu daerah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Widya Hidayat, NIM 19030961106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang keempat, yaitu teknik mendongeng. Ada beberapa teknik yang harus dikuasai agar dapat mendongeng dengan baik dan lebih menarik. 1. Teknik interpretasi. 2. Teknik representasi. 3. Kreativitas. 1. Interpretasi, yaitu menemukan maksud, tujuan, arti, makna, dan sebagainya dari sebuah naskah atau teks cerita. Informasi yang harus ditemukan oleh seorang pendongeng adalah: A. Menemukan tujuan, maksud, arti, dan makna teks secara global atau keseluruhan. B. Menemukan tokoh-tokoh dalam cerita. Untuk selanjutnya mampu menghidupkan tokoh tersebut dengan memberi karakter yang tepat pada tokoh-tokoh yang dimaksud. C. Memilah bagian-bagian teks atau biasa disebut show it atau show it, say it atau say it. D. Memahami alur cerita dengan baik. Alur cerita biasanya terbagi dalam: yang pertama, prolog. Biasanya prolog berisi pemaparan atau eksposisi, pengenalan tokoh dan setting, baik setting tempat dan waktu. Yang kedua, bagian tengah cerita. Biasanya berisi pengenalan masalah, pengembangan karakter tokoh, konflik, dan puncaknya. Yang ketiga, epilog. Bagian akhir atau penutup cerita berisi penyelesaian. Biasanya disertai penutup pesan moral. Biasanya disertai penutup pesan moral. Pesan moral biasa saja terintegrasi langsung dalam cerita atau disebutkan secara terpisah. Pengertian yang kedua yaitu representasi. Representasi yaitu bagaimana cara Anda menyampaikan naskah atau teks cerita dengan menggunakan tubuh Anda sebagai alat. Bagian tubuh yang dibutuhkan untuk mempresentasikan sebuah dongeng adalah: A. Vokal. Vokal adalah bagaimana cara Anda dapat memproduksi suara yang keluar untuk menunjukkan emosi dalam sebuah kalimat yang tepat. Kemampuan vokal dapat diolah dengan beberapa cara, yaitu: 1. Latihan memperbesar power vokal dengan mengeluarkan bunyi huruf-huruf vokal secara bergantian, diiringi dengan teknik pernapasan yang baik. Kedua, latihan intonasi. Ketiga, latihan artikulasi. Keempat, latihan pemilihan warna suara tokoh. Biasanya terdiri dari yaitu peran antagonis dan protagonis. Selebihnya dipengaruhi oleh ukuran badan di tokoh itu sendiri, serta karakter dasar yang melekat pada sang tokoh. Tadi vokal, sekarang yang B yaitu gestur. Berhubungan dengan bagaimana Anda memposisikan gerak tubuh Anda yang disesuaikan dengan isi atau jalan cerita, dengan rileks dan teratur untuk membangkitkan daya imajinasi penonton. C. Teknik pernapasan. Bagaimana Anda mengatur intensitas produksi suara ketika Anda menemukan kalimat-kalimat yang sangat panjang dalam naskah dongeng. Yang ketiga, yang D, penghayatan. Berhubungan dengan bagaimana Anda menghayati kalimat per kalimat ketika Anda memataskan naskah dongeng. Penghayatan dapat dilatih dengan cara melatih emosi amarah, sedih, dan gembira.
Terus pengertian selanjutnya yaitu kreativitas. Kreativitas yang baik adalah kreativitas yang menunjang sebuah pementasan dongeng, bukan justru melemahkan. Ada beberapa cara bagaimana menemukan sebuah kreativitas yang tepat, yaitu menemukan setting waktu dan tempat sebuah teks atau naskah dongeng, pemilihan kostum, dan properti. Kemampuan bercerita atau mendongeng yang disampaikan dengan baik akan sangat menunjang tersampaikannya sebuah pesan moral kepada anak-anak secara optimal. Karena isi cerita yang kita sampaikan dengan baik dan menyenangkan, ini akan tersimpan dalam alam bawah sadar mereka dan terbawa sepanjang kehidupannya di masa yang akan datang. Bukankah kenangan yang indah dan menyenangkan akan sesuatu jauh lebih baik dibanding dengan kenangan buruk terhadap sesuatu? Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.